Sebelum membuat video ini, saya melihat tulisan atau video-video dari saudara kita Muslim yang begitu angkuh menantang beberapa pendeta, bahkan anggota jemaat, baik di media Facebook, media Telegram, dalam grup WhatsApp, untuk menyatakan bahwa Yohanes 13 ayat 13 tidak seharusnya diterjemahkan dengan kata Tuhan, melainkan harus dengan kata Tuhan. Berdasarkan keangkuhannya tersebut, maka saya berkeinginan sekali untuk membuat suatu video untuk membuktikan bahwa kata kairos atau kurios atau Lord dapat diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, mari kita masuk di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 ini yang paling dominannya. Yang dimana salah satu ayat yang sangat ditentang oleh non-Kristen sebagai pengakuan dari Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kebanyakan dari mereka mengambil sumber pendapat mereka ini berdasarkan terjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa Inggris, yaitu Lord. Kalau dalam bahasa Yunani itu kurios atau kairos. Bukankah kata Tuhan dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris juga menggunakan kata Lord? Tidak percaya? Silakan perhatikan baik-baik yang saya kopas ini. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu ada kata they Lord dan the Lord of majesty from the white the attribute. Nah, jangan kita terlalu naif jika membuat suatu ukuran kepada kepunyaan milik orang lain, namun menutup mata dan tidak menerapkan ukuran tersebut kepada kepunyaan kita sendiri. Mari kita kembali kepada Yohanes 13 ayat 13 ini, di mana dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia katakan situ adalah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya di situ menggunakan kata Lord. Nah, coba perhatikan di situ ya, you call me teacher and Lord, dan di situ ada yes call me master and Lord. Kalau di dalam bahasa Yunaninya dia menggunakan hu kairos. Coba perhatikan baik-baik yang saya garis bawah ya. Arti kata kairos atau kurios adalah Lord, itu diartikan bisa Tuhan, bisa Tuhan. Sedangkan master bisa Tuhan, bisa ahli. Share atau Tuan panggilan terhormat. Selain itu, word studies memberikan pengertian tambahan, di mana situ tepatnya orang yang menjalankan hak kepemilikan mutlak. Nah, dan di situ juga Strong's Exhaustive Concordance memberikan pengertian lain lagi. Ya, perhatikan, dari kuros atau keangkuhan, yaitu tertinggi di dalam otoritas, sebagai kata benda pengendali atau pengendali, dan implikasi guru yaitu sebagai gelar yang paling dihormati. Berdasarkan definisi-definisi dari kata kairos dan kurios saya bahas ini, semuanya menggunakan kata Lord.
sebagai padanan kata kairos dan kurios, sebagai kata yang ditujukan kepada Tuhan semesta alam. Nah, sekarang kita lihat arti kata Lord sebagai noun atau kata benda. Menurut kamus online terbesar dan terpercaya di dunia, itu was Webster Online Dictionary, yaitu pertama, ketentuan yang merujuk kepada Tuhan Kristen Yahudi. Dan yang kedua, seseorang yang memiliki wewenang umum atas orang lain. Yang ketiga, sebagai gelar bangsawan kerajaan. Yang keempat, aham bekan person. Yang kelima, orang yang memiliki kekuasaan dan otoritas, yaitu master, penguasa, gubernur, seseorang pengarang, pemilik, sebagai orang bangsawan, pemilik tanah. Yang keenam, gelar seseorang bangsawan, apakah bangsawan kerajaan atau bukan, seperti uskup sebagai anggota House for Lord dengan kesopanan, putra bangsawan atau marquis atau anak tertua dari suatu kebangsawan. Ketujuh, gelar yang diberikan kepada orang-orang sebelum nama julukan, dan juga untuk kehormatan pada orang-orang resmi. Dan yang kedelapan, seorang suami. Dan yang kesembilan, salah satu kekayaan yang didapat dengan biaya laki-laki pemilik tanah feudal, seperti tuan tanah, penguasa manor. Yang ke-10, yang teragung. 11, juru selamat atau Jesus Christ the Savior. Kamus Webster Online Dictionary memberikan banyak variasi arti pada kata Lord, sebagaimana dalam ke-10 poin yang saya bahas. Yang menarik adalah di ke-10 definisi yang saya bahas, terdapat 3 definisi khusus yang ditujukan kepada Kristen, yaitu poin pertama, 9, dan 10, di mana memberikan kekhususan arti penggunaannya kepada Tuhan Tuhan Judeo-Kristian atau Yehova dan Yesus Kristus. Menurut Aston Bible Dictionary, kata kairos atau kurios selalu digunakan sebagai nama Tuhan atau Yehova, atau padanan kata Adonai. Kata Adon dalam bahasa Ibrani berarti memiliki kekuasaan mutlak. Ketika membaca kitab suci, orang Yahudi akan mengganti nama Yehova menjadi Adonai setiap kali nama Tuhan tersebut ditemukan. Jadi itulah pembahasan saya mengenai tentang ayat ini, yaitu Yohanes 13 ayat 13 yang selalu ditentang oleh saudara kita Muslim, yang mengatakan bahwa wah, yang di Yohanes 13 ayat 13 itu menggunakan kata Lord, Tuhan. Padahal di dalam Al-Quran juga dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang katakan Lord atau Tuhan. Kalau kita mau merujuk ke situ juga. Jadi bagi saya janganlah, sekali lagi saya katakan bahwa janganlah kita membuat suatu ukuran kepunyaan orang lain, sedangkan kepunyaan kita tutupi mati-matian. Coba bayangkan hal itu. Inilah pembahasan saya di Yohanes 13 ayat 13 ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.